bahasa daerah. Sholat pakai terjemahan aja nggak boleh, Pak. Ada orang sholat baca Fatihah pakai terjemahan doang, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Boleh gak? Boleh gak? Saya yakin, Pak, kalau sholat boleh pakai arti, kalau sholat boleh pakai terjemahan, imam baca, makmum pada joget. Percaya gak Mas? Kalau nggak percaya kita buktiin. Surah pertama si imam baca Fatihah, surah kedua dia baca surah Al-Ikhlas. Dia baca artinya. Alik, katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Makmum nyautin dari belakang, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ngaco salatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Baik, yang pertama, mari sama-sama kita posisikan diri kita sebagai abdan syakura, yaitu hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, Allah kumpulkan kita di tempat yang indah, teriring dari gamis yang indah, sarung yang indah dan kopiah yang indah. Pada malam hari ini kita memuji seorang makhluk yang teramat indah, yang kelahirannya bukan hanya dinantikan oleh seluruh penduduk bumi, tetapi kelahiran beliau adalah rahmatan lil alamin, yaitu Habibanal Kiram Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan tetap terus istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita duduk di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka apa? Maulidnya siapa? Nabi Yuna Muhammad. Baik, yang jadi pertanyaan, sudahkah kita kenal kepada Nabi Muhammad? Kenal belum? Kenapa belum kenal? Pernah ketemu Nabi? Pernah mencium tangan Nabi? Pernah duduk di samping Nabi? Tapi cinta gak sama Nabi? Rindu gak sama Nabi? Inilah umat akhir zaman yang kata baginda Rasul, kelak nanti akan aku tunggu di depan pintu surga. Demi Allah Bapak, kalau bukan asbab cinta kita kepada Rasulullah, tidak akan mungkin malam hari ini kita bela-belain ngantuk yang tadinya enak tidur lelap pada malam hari ini, tapi kita bela-belain untuk duduk di tempat ini. Kalau bukan asbab adanya cinta, tidak akan mungkin bisa terjadi. Betul tidak? Saya mau tanya sekarang, cinta itu apa? Pak, cinta itu apa? Bahasa santri begini, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yumassu. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dan perkara yang tidak bisa diraba, namun getarannya terasa di dalam jiwa. Gitu katanya. Ya, kita belum pernah ketemu Nabi, kita belum pernah duduk di samping Nabi, tapi demi Allah kecintaan kita, inilah cinta yang hakiki kepada Nabi Muhammad demi mengharap syafatul uzma kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, berbicara tentang baginda Rasul, demi Allah Bapak, apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad maka akan menjadi indah.
Betul tidak? Dulu orang nggak kenal yang namanya bulan Rabiul Awal. Tapi ketika Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, wafat pada bulan Rabiul Awal, hingga hijrahnya pada bulan Rabiul Awal, maka kemudian seluruh dunia mengenal akan Rabiul Awal. Dalam syair dikatakan, Rahatil atyaru tashhadu fi layalil maulidi wa barikun min ma'ani wa barikun min ma'ani ahmadi fi layalil. Nih Masya Allah berbicara tentang baginda Rasul, Pak Syed Alwi bin Muhammad Al-Maliki mengatakan bahwa sesungguhnya 10 hijab ketampanan Nabi Muhammad Allah tutup dalam dunia ini, dan kemudian 10 hijab ketampanan Nabi Yusuf Allah telah buka dalam dunia ini. Makanya seorang Hujatul Islam mengatakan, Al-Imam Al-Ghazali, kalaupun didefinisikan tentang ketampanan dunia, maka setengah ketampanan dunia Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kemudian seperempat ketampanan dunia Allah berikan kepada Nabi Yusuf, dan kemudian seperempatnya Allah bagi-bagi buat alam semesta. Coba, Nabi Yusuf berapa tadi? Seperempat ketampanan dunia. Bagaimana kurang tergila-gilanya Siti Zulaikha, betul kan? Betul tidak? Sampai dibuat satu sayembara, dikumpulkan para gadis, membuat sayembara, membuat makanan di tengah-tengah meja hidangan. Apa yang terjadi ketika para gadis tersebut sedang asik memotong sayur mayur, sedang asik memotong buah-buahan, maka dikeluarkanlah Nabi Yusuf dari kamarnya. Maka demi Allah, itu para gadis yang tadinya sedang asik memotong sayuran, tanpa mereka sadari mereka memotong jari jemari mereka sendiri, saking takjubnya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu baru seperempat ketampanan dunia. Sekarang yang jadi pertanyaan, Nabi Muhammad dikatakan setengah ketampanan dunia, bahkan kulluhum min nuri Muhammad. Ya, min nuri Muhammad. Pernahkah kita mendengar kisah seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Pernah dengar gak Pak? Pernah dengar tidak? Zaman ketika Nabi Muhammad masih hidup, ada kisah yang menyerupai Nabi Yusuf. Para perempuan melihat Nabi Muhammad sampai motong-motong jarinya, ada? Enggak. Tidak. Kenapa? Karena 10 hijab ketampanan Nabi Muhammad Allah tutup dalam dunia ini. Ya, coba kita cari pelajaran dari mulai tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi, hingga buka kitab Sirah Nabawiyah, tidak akan pernah kita temukan kisah serupa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sungguh Syed Alwi bin Muhammad Al-Maliki mengatakan, jikalau 10 hijab ketampanan Nabi Muhammad Allah buka dalam dunia ini, sungguh manusia akan mengoyak-ngoyak jantung mereka sendiri tanpa mereka sadari, saking takjubnya dengan ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah. Kira-kira kalau begini, Nabi Muhammad ganteng apa jelek? Ganteng apa jelek? Ganteng banget tuh katanya. Ya benar ya. Kalau dalam kitab Nabiul Huda war Rahmah nanti kita buka, itu ada keterangan begini tentang ciri-ciri fisik baginda Rasulullah. Baginda Rasul punya badan, posturnya tinggi tapi nggak terlalu tinggi. Karena ada orang tinggi sampai 3 meter, kalau jalan ke jalan mulu sama pintu, nggak bagus Pak ya. Benar ya? Ya. Ada terus Nabi Muhammad kulitnya putih tapi nggak terlalu putih. Karena kalau kita lihat orang bule itu kulitnya bintik-bintik merah gitu ya, putihnya ya. Itu jadi nggak bagus Pak. Ya. Di sini juga banyak yang putih tapi bintiknya putih-putih di sini. Pano. Ya. Tapi kalau Nabi Muhammad apa? Kulitnya putih merona. Kemudian baginda Rasul punya bibir melengkung seperti huruf nun. Di sini ada yang bibirnya kayak huruf nun. Wow, semua kayaknya. Masya Allah. Ketika baginda Rasul berjalan, sahabat berlari-lari kecil, saking cepatnya jalan baginda Rasulullah. Kemudian rambut baginda Rasul panjang bergelombang ikal. Di sini ada yang rambutnya panjang? Ada?
Awas kita kadang-kadang salah kita. Kalau Nabi rambut gondrong, wangi, harum, indah dilihatnya. Bocah sekarang rambut digondrongin keluar kutu mulu. Wow, kalau mandi-mandi. Repot kita sama sekarang ya. Nih, Masya Allah. Itu sedikit tentang ciri fisik baginda Rasulullah SAW. Bahkan ketika proses perpindahan cahaya dari mulai ayahandanya yang bernama Abdullah. Jadi gini, Abdullah itu nama lainnya adalah Misbahul Haram. Misbahul, kenapa dijuluki sebagai Misbahul Haram? Karena pernah ada riwayat ketika Abdullah keluar rumah pada malam hari, maka seketika pelataran Masjidil Haram yang tadinya gelap berubah menjadi terang benderang lantaran cipratan nur Nabi Muhammad yang menempel pada wajahnya. Makanya Misbahul Haram, lampunya Masjidil Haram. Singkat kemudian menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Aminah. Ini Abdullah ayah, kita berbicara ayah itu ya. Baru ini proses perpindahan cahaya. Dulu itu orang-orang Arab, orang Mekah itu mengatakan Siti Aminah itu nggak cantik, biasalah gitu. Bahkan mereka bilang, mendingan nikah sama saya Abdullah, karena dulu orang berebut ingin jadi istrinya Abdullah. Tapi Allah punya kehendak, Allah punya kuasa menikah dengan Siti Aminah. Orang kita nyebutnya Siti. Emang kalau orang kita paling pintar dan senang nyingkat-nyingkatin gitu ya. Buaya dipanggil Baya, Rabu dipanggil Rebo, apalagi banyak kita. Nah ini Siti itu singkatan Sayyidati, disingkat Siti gitu ya. Sayyidati Aminah ya. Aminah. Singkat cerita, maka menikahlah Abdullah dengan Siti Aminah. Nah, ketika malam pertama, disinilah proses terjadinya perpindahan cahaya Nabi Muhammad yang tadi menempel di ayahandanya, sekarang sudah ada di ibundanya Siti Aminah. Beres malam pertama, besok pagi Aminah keluar rumah. Orang Mekah pada kaget, orang Arab pada kaget. Oh ternyata Aminah cantik ya, gitu. Tadinya bilang biasa saja, sekarang mengatakan ternyata Aminah cantik luar biasa. Kenapa? Karena sekarang cahaya Nabi Muhammad telah menempel di ibundanya Siti Aminah. Ya, singkat 6 bulan dalam kandungan ayahandanya meninggal dunia. Kemudian singkat lahir dalam keadaan bersujud. Tali pusat sudah terpotong dan sudah dalam keadaan tersunat. Di sini ada yang lahir sudah dalam keadaan tersunat? Ada. Itu orang aneh itu ya. Masya Allah, ini luar biasa Nabi Muhammad ya. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada malam hari ini, ayo selain kita raih cintanya, ayo sama-sama kita laksanakan sunnah-sunnahnya. Terkadang orang hanya sekedar mengaku cinta, tapi ketika diperintahkan oleh sang yang dicintainya, mereka malah menolak. Berarti itu bukan cinta, itu adalah kepalsuan. Nabi Muhammad dalam riwayat dikatakan gak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Anak muda maju, Masya Allah. Awas nih sekarang akhir zaman, orang udah pada macam-macam banget sholat. Makanya ayo rapatkan barisan, jangan tinggalkan guru-guru kita. Ayo belajar dengan guru yang jelas sanad keilmuannya. Ini kan Masya Allah. Orang sekarang Masya Allah ada yang bilang maulid bid'ah, nyebut nama Nabi nggak boleh pakai kalimat Sayyidina. Saya mau tanya, kalau ada orang yang mengatakan menyebut nama Nabi tidak boleh memakai kalimat Sayyidina, betul atau salah? Kalau salah, mana dalilnya? Kan begitu. Terkadang kita mohon maaf hanya bisa membenarkan tanpa tahunya dalil, dan hanya bisa menyalahkan tanpa adanya dalil. Ayo kita buka dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Baginda Rasul sendiri yang mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah sayyidina, aku adalah penghulunya seluruh anak Adam kelak di yaumal qiyamah. Siapa yang bilang? Rasulullah. Kalau belum kuat nanti buka kitab I'anatul Talibin, syarah daripada kitab Fathul Mu'in, juz 1 halaman 98. Ada sebuah keterangan mengatakan
Al-aula dzikrus siyadati li'annal afdola sulukul adabi. Yang artinya paling abdolnya, paling utamanya sebelum engkau sebut nama Nabi Muhammad adalah terlebih dahulu kau sebut kalimat Sayyidina Muhammad. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Awas menyebut nama Nabi Muhammad banyak tukang cireng, Pak. Benar gak? Tapi Nabi kita berbeda. Muhammadun basyarun walaysa kal basari, Muhammadun hajarun walaysa kal hajari. Nabi Muhammad adalah manusia, tapi dia bukan manusia biasa. Nabi Muhammad ibarat batu, tapi dia bukan batu biasa. Kalau kita ini semua yang hadir adalah batu kerikil di Kali Ciliwung, tapi Nabi Muhammad adalah intan permata. Sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Berbeda. Makanya awas, ayo jaga adab bersama Nabi Muhammad. Jaga adab. Sama kita kaji, Nabi Muhammad manusia yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Umatnya sekarang banyak yang pada ninggalin sholat. Sholat sekarang pada macam-macam. Ada yang bilang sholat boleh pakai bahasa daerah masing-masing. Boleh gak? Kalau sholat boleh pakai daerah masing-masing bahaya, Pak. Orang Sunda datang takbiratul ihram kan cakep banget. Allahu Akbar. Orang Sunda, Allah nu Maha Agung. Datang orang Padang, Allah nang gedang. Bagus gak? Orang Cipinang gak mau kalah, Allah yang gede banget. Boleh gak begitu? Gak boleh. Bahkan sholat jangankan pakai bahasa daerah, sholat pakai terjemahan aja gak boleh, Pak. Ada orang sholat baca Fatihah pakai terjemahan doang, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Boleh gak? Boleh gak? Saya yakin, Pak, kalau sholat boleh pakai arti, kalau sholat boleh pakai terjemahan, imam baca, makmum pada joget. Percaya gak, Mas? Kalau nggak percaya kita bukti. Surah pertama si imam baca Fatihah, surah kedua dia baca surah Al-Ikhlas. Dia baca artinya. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Makmum nyautin dari belakang, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ngaco sholatnya. Bener gak? Makanya awas, hati-hati sholat. Dimain-mainin sholat. Dia pakai lagam Sunda. Aro'aital lati yukadzibu bid fazalikal asyik. Kayak nyinden ya Allah. Awas ya. Ngaji yang benar. Al-Imam Ibn Ruslan mengatakan dalam kitab Zubatnya, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Nauzubillahi min dzalik. Makanya pada malam hari ini ayo kita semua ingin menjadi umat yang terbaik, betul gak? Jelas Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu semua adalah umat terbaik, dan ciri umat terbaik apa kata Allah? Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk kemanfaatan manusia. Jadi orang dikatakan umat terbaik harus bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itu yang pertama kuncinya. Tanya dalam diri kita, kita hadir ke dalam dunia ini, sudahkah kita mampu memberikan manfaat buat orang banyak? Apakah dengan harta kita, ataukah dengan jabatan kita, uang kita, kedudukan kita,
minimal itu semua dapat bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Apa ciri umat terbaik yang selanjutnya menurut Allah? Ta'muruna bil ma'ruf. Mereka mengajak kepada kebaikan, ngajak orang ibadah sholat, ngajak nuntut ilmu. Makanya jelaskan nuntut ilmu mah konsepnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Apa? Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ya, jadi selama ruh masih melekat di jasad kita, di situ masih ada kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Cuma saya mesen banget nih Bapak, kalau sudah pada mati berhenti ngajinya. Saya mesen banget nih ya, jangan datang lagi, ngeri saya. Nih. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar. Kalau bahasa guru kita wawu di sini wawu atof, ya. Yang berarti antara ta'muruna bil ma'ruf dengan tanhauna 'anil munkar harus ada keseimbangan. Jangan asik ngajak orang ibadah, ketika ada pelacuran kita pada diam. Ketika bangke-bangke keliling berkeliaran kita pada diam. Banyak anak gadis pada buka aurat di ablak-blak-blakan kita pada diam. Ingat banyak kisah sejarah Allah lenyapkan satu negeri asbab bukan karena mereka tidak ahli ibadah, bahkan baca Qur'annya top. Peringatan hari besar Islamnya top. Ya, sodakohnya top, haji umrohnya top. Tapi kenapa ini kampung Allah lenyapkan dalam dunia ini? Kata Imam Al-Ghazali, mereka memang asik ibadah, tapi ketika ada kemaksiatan mereka pada cuek. Ya, nauzubillahimin. Ayo mencegah kemunkaran bukan hanya tugas para guru-guru kita, bukan hanya tugas para ulama-ulama kita. Ayo kita semua punya andil besar dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan terakhir, syarat dan ciri umat terbaik adalah tu'minuna billah. Tu'minuna billah. Kenapa tu'minu menggunakan fi'il mudhari kan gitu? Jadi pertanyaan, ya. Kenapa menggunakan fi'il mudhari? Kenapa tidak menggunakan fi'il madhi? Kenapa tidak menggunakan fi'il amr? Ya, karena sifat daripada fi'il mudhari berlaku dari mulai hari ini sampai yang akan datang. Apa maknanya? Tu'minu billahi, berimanlah kepada Allah dari sekarang sampai nanti yang akan datang. Keimanan kita kepada Allah jangan pernah bisa tergeser dengan apapun juga. Itu maknanya. Karena sekarang akhir zaman ini lagi Covid, ekonomi lagi sulit, betul gak? Kita kadang-kadang dikasih duit cepet mantap motor gak? Dikasih Indomie 2 dus kadang-kadang rela dengan sholat kita. Antri sampai berapa antrian, dapat nomor ratusan, sampai ninggalin sholat Johor kita rela Pak. Kita gak sadar tubilul haq wa bil batil. Kita telah mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Nauzubillahimin. Makanya kalau malam ini ada anak-anak kita bahagia gitu. Kenapa? Seorang penakluk Konstantinopel yang bernama Raden Muhammad Al-Fatih mengatakan, jika dalam majelis-majelis ilmu, musola maupun masjid masih terdengar candaan anak-anak, terdengar teriakan anak-anak, maka insya Allah kejayaan Islam akan tetap terus terjaga sampai yaumul qiyamah. Namun sebaliknya, jikalau di majlis-majlis ilmu, rumah-rumah Allah sudah tidak terdengar suara teriakan anak-anak, suara candaan anak-anak, maka na'udzubillah tinggal tunggu kehancuran Islam. Cuma yang jadi pertanyaan, abang, kalau ke musola datangnya sendiri apa sama orang tua? Bapak mana bapak? Kalau ke musola sendiri apa sama orang tua? Ini salah orang tuanya. Anak bapak disuruh ke musola, bapaknya molor di rumah. Jangan salahkan anak ketika di musola dia pada bercanda, di masjid dia pada lari-larian, dia teriak apa yang ada jatuh dari tangga. Jangan salahkan mereka karena orang tuanya tidak memberikan pengajaran yang baik. Ayo ajak anak-anak kita ke musola, ke masjid, tuntut taruh di sebelah kanan kita. Ayo abang sholat, ajarkan, bilang dan katakan kepada mereka bahwa 3 gerakan berturut-turut yang bukan gerakan sholat maka batal sholatnya. Bilang seperti itu Pak ya. Kita kan kadang-kadang masya Allah ya, orang tua. Makanya makalah mengatakan kullu syai'in sababah. Setiap sesuatu punya sebab musabab. Jangan cepat-cepat kita nyalahin anak kita.
Anak kita pada melawan, anak kita yang gadis pada buka aurat. Mungkin kita dulunya begitu, Pak. Mungkin sekarang ini pun ada hal-hal tertentu yang belum bisa kita sempurnakan dalam ibadah kita. Ya. Makanya anak itu, pemuda adalah miniatur Islam. Pemuda adalah gambaran Islam. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, jawaban musyawarah ini adalah anak-anak muda. Betul apa enggak? Karena guru-guru kita bakal mati semua, Pak.